Selamat bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, mari kita baca kitab Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Pausekan video Anda, baru bacakan natsnya dan kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan ini kami boleh bertemu kembali bersama saudara kami di rumah ini untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap berdoa, tak jemu-jemu untuk berdoa kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, saya menganggap Anda sudah membaca nats Lukas 18 tadi. Kita mengimani dan kita percaya seperti yang Martin Luther pernah berkata, bahwa doa adalah napas orang Kristen. Jadi kalau doa adalah napas orang Kristen, mari kita cek berapa kali kita berdoa di dalam satu hari. Ya mungkin begitu kita bangun pagi, kita berdoa. Syukur kalau kita berdoa. Kita mau sarapan atau hanya minum. Kalau kita sarapan nasi atau lontong atau mie, mungkin kita berdoa. Tapi coba kalau kita sarapannya di warung, hanya lapet atau kue, teh manis satu atau kopi, kayaknya jarang orang berdoa. Kalau ada orang berdoa sebelum makan lapet, puji Tuhan. Tetapi kalau siang, mungkin kita berdoa untuk makan siang. Malam, ya bagi yang diet, dia nggak makan malam. Berarti nggak berdoa. Oke. Dan kalau mau tidur, apakah dia berdoa mengucap syukur lagi? Saya nggak tahu. Jadi kalau boleh kita katakan, kalau 3 kali kita berdoa di dalam satu hari, sebetulnya kalau 3 kalilah bernapas. Jadi udah nggak di IGD lagi itu. Udah sesak napas itu. Kalau hanya 3 kali, pagi, bangun, lalu siang, sekali, baru mau tidur, sekali. Kalau hanya 3 kali. Sementara permasalahan kita banyak, persoalan kita banyak. Saya nggak tahu kalau di masa COVID ini, ada yang positif muncul bagi kita. Kita sering berdoa mungkin. Mudah-mudahan. Saudaraku terkasih, kalau Lukas mengatakan seperti yang kita baca tadi, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Kenapa dengan memperdalam Lukas? Saya sejenak memperdalam Lukas. Lukas itu tabib, dia dokter. Beda dengan penulis Matius. Kalau penulis Lukas, dia itu seorang tabib yang selalu melihat kalau ada masalah, itu identik dengan kacamata dia medis, penyakit. Kalau ada penyakit, tentu ada obat. Kalau ada masalah, tentu ada solusi. Penyakit harus diselesaikan, masalah harus diselesaikan. Apa caranya? Obatnya adalah doa. Nah, kalau kita banyak menghadapi masalah, berarti Lukas mengatakan pas. Dia mengatakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Kalau Luther mengatakan doa adalah napas orang percaya, napas orang beriman, Lukas mengatakan berdoalah. Tuhan Yesus berkata, dicatat Lukas, berdoalah dengan tidak jemu-jemu melalui perumpamaan kepada para murid pada waktu itu. Saudaraku, kenapa kita disuruh berdoa dengan tidak jemu-jemu? Saya catat begini. Doa itu suatu sikap yang tidak jemu-jemu, tidak bosan. Sering sekali ibu bapak, kita berdoa, hanya didoakan sekali, lalu didoakan lagi, dan didoakan mungkin, udahlah, nggak dijawab Tuhan. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Persoalan selalu ada, dan berdoalah. Karena itu adalah napas. Karena doa itu adalah obat di dalam kehidupan kita. Jadi kalau disebutkan berdoalah dengan tidak jemu-jemu, berarti berdoalah siang dan malam.
24 jam tidak jemu-jemu memiliki sikap untuk berdoa. Itu dapat kita baca di ayat pertama dan ayat ketujuh. Kalau boleh kita katakan, kalau dia berdoa terus-menerus, selalu datang di dalam perumpamaan tadi. Seorang ibu yang selalu datang, tidak jemu-jemu, terus-menerus. Mungkin kalau istilah sekarang, berarti inang itu, ibu itu ngegas. Berdoanya ngegas, ngotot. Dia tidak jemu-jemu, dia punya pengharapan. Karena ibu bapak terkasih, di situ mungkin kelemahan kita selama ini. Sesudah kita doakan, gak diterima, udah lupa. Kita yang mendoakan, kita yang mengingkari. Tetapi inang ini, ibu ini, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan, ada seorang janda. Karena memang tradisi mereka pada waktu itu beda dengan kita. Kalau di tradisi Yahudi, kita sama-sama pernah mendengar kalau janda, mohon maaf, dia level yang tidak diperhitungkan. Dia tidak memiliki backing, makanya dia datang sendiri. Jadi kalau permintaannya itu pun bisa saja diabaikan. Tidak menjadi masalah kalau dalam tradisi mereka. Tetapi Lukas mencatat di sini, Yesus mengangkat harga diri seorang ibu itu di dalam tak jemu-jemu meminta kepada Tuhan. Jadi kalau ibu bapak, walaupun kita tidak punya backing, walaupun kita tidak punya martabat yang tinggi, tetapi kalau kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, persoalannya bukan pandai atau tidaknya kita berdoa. Bukan bagusnya kata-kata yang bertele-tele, puitisnya, bukan. Tetapi tak jemu-jemu. Selalu datang. Yang berikut, kalau dia berdoa tak jemu-jemu, berarti dia memiliki iman, memiliki kepercayaan. Ibu bapak, yakin kita di dalam doa kita, kita percaya. Yang sering kan kayak gitu. Kita yang berdoa tapi dijawab Tuhan enggak ya? Kita nasib-nasiban. Kayaknya enggak dijawab, ya udahlah. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Yang berikut, berdoalah dengan setia. Setia di dalam doamu, dan itu juga yang dilakukan oleh ibu di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu. Ada usahanya, ada keteguhannya, ada kegigihannya di dalam doa. Jadi doa itu bukan yang pasif. Sudah kita doakan, udahlah, biarlah situ. Tapi doa itu dibarengi dengan iman, dibarengi dengan usaha, ora et labora. Jadi kalau kita berdoa, mari berdoa dengan gigih, mari berdoa dengan iman, mari berdoa, satu lagi, penyerahan diri. Mari kita serahkan persoalan kita. Di dalam tradisi mereka, hakim itu adalah penentu akhir di dalam satu perkara. Jadi kalau hakim itu penentu akhir, tentunya dia serahkan kepada penentu akhir. Hidup kita ini penentu akhirnya bukan kita, bukan deking, bukan tondong, bukan atasan, bukan apapun yang ada yang melekat pada kita. Tetapi penentu akhir di dalam kehidupan kita, di dalam masalah kita adalah Tuhan. Saudaraku, si ibu tadi dengan gigih, kita lihat dengan gigih, dengan sungguh-sungguh, walaupun dia datang sendiri, dia tidak punya backing, walaupun dia tidak dianggap dari segi budaya, walaupun harkatnya tidak dianggap dari segi sosial, rendah sekalipun, tetapi kita lihat kegigihannya di dalam mendatangi hakim itu. Saudaraku terkasih, mari kita lihat apa respon hakim di perumpamaan itu. Respon hakim yaitu karena dia disebut dalam perumpamaan ini, Yesus mengatakan bahwa dia adalah hakim yang lalim. Hakim yang lalim, maaf saya nggak menyinggung soal profesi di sini. Tetapi ada sikapnya yang lalim. Yang biasanya kalau tadi janda yang datang, tentu dia tidak punya bayaran. Dia tidak punya modal. Tetapi hakim yang lalim tadi,
kita lihat tahapan yang terjadi. Pertama, dia menolak. Dia menolak permintaan itu. Tetapi yang kedua, dia menerima. Kenapa dia menerima? Ya mungkin karena di dalam pola pikirnya tadi bahwa dia adalah tidak takut Tuhan dan tidak takut kepada siapapun. Tetapi dia menerima, mengabulkan permintaan si ibu tadi. Saudaraku, sangat berbanding jauh antara hakim yang lalim dengan Tuhan kita. Kalau hakim yang lalim saja pun mengabulkan permohonan yang rendah tadi, permohonan yang tidak punya backing tadi, bukankah Allah kita jauh? Nah, catat, dia lebih jauh mengasihi kita dan mengabulkan permohonanmu dan mengabulkan doamu, tetapi berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Kalau Allah itu mengenal dari mana, dan dia tahu, dia hubungannya dengan manusia yang percaya adalah hubungan kasih. Tetapi hubungan hakim yang lalim dengan ibu tadi nggak ada. Walaupun tidak ada hubungan tali persaudaraan, tali kasih, tetapi lihat, dia mengabulkan. Yang mau kita catat, yang begitu jauh perbedaannya pun, kalau kita berdoa tak jemu-jemu, camkan di dalam hatimu, berdoalah, berdoalah, berdoalah. Doa itu obat. Doa itu adalah napas kita. Sehingga kalau kita hanya berdoa tadi 3 kali 1 hari, ya betul, tenaga kita juga nggak kuat. Kita sebenarnya udah lemas. Kita sebenarnya udah nggak punya tenaga karena berdoa kita juga sedikit. Tetapi kalau kita berdoa tak jemu-jemu, kalau kita berdoa seperti ada usaha, kegigihan dan penyerahan diri di dalam iman, berdoalah untuk Tuhan. Sebab Allah, mari saya akan bacakan ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Saudara dan seisi rumah saudara saat ini. Saya akan mengatakan di dalam membacakan begini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya di rumah ini? Amin. Membenarkan orang-orang pilihannya yang berdoa. Yang berdoa siang dan malam berseru kepadanya. Berdoalah siang dan malam. Ngegas di dalam doa kita. Tak jemu-jemu. Kita berdoa siang dan malam. Dan firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Di ayat 8. Ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya enggak mengatakan begini. Kalau anak manusia, yaitu Yesus Kristus akan datang, saya mengatakan, adakah iman didapati di rumah ini? Di rumah kita saat ini, di dalam kondisi kita saat ini, adakah kita berdoa dengan iman? Artinya dengan iman adalah percaya seutuhnya, percaya dengan setia, percaya dengan gigih meminta dan menyerahkan diri sepenuhnya. Kenapa, saudaraku? Di dalam kehidupan kita ini banyak batasan yang tidak dapat kita lakukan. Makanya lakukanlah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selebihnya biarkan Tuhan yang melakukannya. Biarkan Tuhan yang mengabulkannya. Jangan tentukan periode bagi Tuhan. Itu bedanya, saudaraku. Itu bedanya. Doa bukanlah alat memaksa kehendak kita. Tapi doa adalah komunikasi ibadah kita kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Coba, nas terpendek di dalam Alkitab. Saya sangat rajin mengucapkan itu. Nas terpendek di dalam Alkitab. Silakan baca. Buka Alkitabmu. Yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetap berdoa. Tetaplah berdoa. Adakah iman yang tetap berdoa? Adakah iman yang tetap mengadakan hubungan ibadah dengan Tuhan? Saudaraku, pada kesempatan ini, mari tambahi semangat kita dengan bernapaslah di dalam doa. Bekerjalah di dalam doa. Berbuat
dan berpengharapanlah di dalam doa. Apapun persoalan, mungkin persoalan anak-anak, mungkin persoalan kesehatan, mungkin persoalan apapun yang kita hadapi. Saudaraku, berdoalah. Lakukan tak jemu-jemu dan imani bahwa Tuhan akan memberikan lebih daripada yang engkau minta. Imani bahwa Tuhan akan menemuimu di dalam doamu. Karena Tuhan mengajari kita pada saat ini, tetaplah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selamat berdoa, saudaraku. Dan selamat untuk melihat jawaban Tuhan atas doa-doamu. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan mengingatkan kami, agar kami menjadi orang-orang yang setia di dalam berdoa. Tetap percaya kepadamu Tuhan. Tetap yakin, tetap menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap doa anak-anak Tuhan di rumah ini. Berkati setiap ungkapan hati yang terdalam mereka di rumah ini. Biarlah mereka Tuhan tetap berdoa, tak jemu-jemu, gigih di dalam berdoa, supaya kami memiliki kekuatan, iman, percaya di dalam menantikan jawaban Tuhan dan di dalam menantikan kedatangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.